tanya gitu coba. Enggak, saya yang tanya. Apa? Saya tanya langsung. Kalau Bapak Yu jadi presiden, ada nggak kemauan mau berpolitik dari sekarang? Ini saya langsung ya. Tolong jawab jujur, karena ini pasti direkam. Sampai Bapak Yu jadi presiden, kita mau tagih janjinya. Tapi kalau Yu mau berpolitik, ngomong dari sekarang. Nah, gimana tuh? Nah, Belum ada rencana. sama, Gibran waktu itu juga ngomongnya sama. Tapi kalau memang seakan-akan akan masuk politik, tentu melalui proses dan melalui jalan yang benar. Yang bakal nyerah. Oke, kalau gitu, gue mau tanya langsung. Yu mau politik apa enggak? Wah, kalau ditanya sekarang nggak tahu jawabannya ya. Ya. Dinasti pada slot ya. Anyway, gue terpaksa berdiri. Anda baru nih. Ya, ayo. Jadi teman-teman sekalian, kalau teman-teman kondisinya mau berpolitik, dia sebagai anak calon presiden yang kita usung menjadi calon presiden yang akan datang, better demi keutuhan punya pride politik seorang anak muda, kita pastikan kita suruh dia mau politik atau enggak. Jangan sampai nanti tiba-tiba rangkaian cerita Pak Anies 2 periode yang akan datang, tiba-tiba Mikael disuruh maju sebagai wali kota, disuruh maju sebagai gubernur. Kita nggak mau dong. Kita berharap para anak muda ke depan ini, cara kampanyenya tidak pakai gaya-gaya joget lah atau menari lah. Jangan. Anak muda harus punya intelektual. Anak muda harus berpikir yang punya bobot. Kalau disandingkan dengan para anak muda di geng sebelah, kalian gak ada apa-apanya. Tapi kalian punya kemampuan berintelektual untuk mengatakan yang benar. Jadi jangan pernah takut. Mikael yang kita sekarang sajikan adalah dia harus bisa memilih pada porsi ingin menjadi politisi atau membantu seorang bapaknya untuk menyerap anak muda berkarya, melakukan sesuatu yang terbaik buat bangsa dan negara. Caranya gimana? Caranya ayo mari kita semua mengupayakan apa yang akan dilakukan oleh capres yang katanya capres yang miskin, yang tidak ada gaya upaya, tapi minimal semangat kita ini punya kemauan. Kalau sekarang Anies sudah underdog lah, surveinya jelek, nggak pernah bagus, baliho dipasang di bandara dirobek, baliho di Jawa Tengah semua dirobek, udah pasti kalah, ngapain mesti takut? Yang biasanya, yang beginian, chance menangnya lebih banyak. Kita berharap Anies 2 putaran, maka Anies lah yang jadi presiden Republik Indonesia. Kita punya semangat yang sama dari Sabang sampai Merauke. Cara pikir anak muda, mari kita rubah dengan cara intelektual. Jangan selalu mulu finansial dan fasilitas itu memberikan kita kedewasaan, belum tentu. Dan jangan pernah merasa fasilitas berlebihan, otaknya masih belum sempurna, jangan pernah masuk menjadi politisi. Belajar dulu, baru berkarya untuk menjadi politisi sebenarnya. Ada istilah, udah miskin, jelek, hidup, tapi minimal punya akhlak, punya hati. Nah, hati ini dijaga dengan cara apa? Cara dengan sehumanis mungkin kita bicara. Jangan ada kesombongan, walaupun perangkat kemenangan akan dikumandangkan. Kita tidak ada perangkat kemenangan, tapi semangat kemenangan kita budayakan dari Sabang sampai Merauke. Jadi kita jangan kalah semangat dulu, walaupun dengan segala macam acara. Di Timnas Amin ada Deputi Jenderal yang tadi duduk di sebelah saya, Pak Iman, mana Pak Iman Sapei? Pak Iman Sapei sini. Nanti
di Palembang, di Padang, di Jakarta, saya buat khusus buat anak Jakarta, anak muda yang intelektualnya kuat untuk mengupayakan, mengudarakan cara pikir bagaimana ke depan lebih baik dan terus baik. Saya politisi yang paling keras mengatakan di depan mata kita salah, kita harus bicara. Jangan diem aja. Jangan teman-teman hanya duduk di sini rame-rame mau ngusung capres, tapi kalau ada kerusakan depan mata kita cara politiknya, teman-teman harus bersuara. Jangan diem aja. Contohnya RUU DKJ yang mau dipilih presiden untuk menjadi gubernur dan wakil gubernur. Saya orang yang pertama bilang, rusak negara kita kalau memang dilakukan itu. Jadi anak muda, teman-teman, harus punya pride juga untuk bicara. Jangan cuma bicara di media sosial berani, tapi bicaranya tidak diukur. Maka saya mengajak teman-teman untuk berani berkata, bicara apapun yang kita bicarakan untuk kemenangan Anies Baswedan. Setuju nggak? Setuju nggak kita menang? Anies, Anies, Anies. Terima kasih. Menggelegar, Pak Roni, terima kasih sudah mengingatkan. Karena abang duluan di depan, abang duluan masuk politik. Kita ngantri di belakang, Mikael juga, jangan. Ini aku harus banyak belajar dari Bang Roni nih. Mau belajar nggak? Mau lah. Mau kan bro? Jadi kamu tetap belum tahu besok masuk politik atau enggak, belum tahu? Belum tahu. Tapi apapun jalurnya tentu sesuai dengan kata Bang Roni, harus tetap belajar, harus tetap berkembang sehingga kalaupun masuk udah mapan, udah cukup untuk maju. Mau diperlengkapi, itu pesannya Bang Roni kan. Anak muda harus mau diperlengkapi. Bro, apa pendapat tentang politik? Tolong rekam. Kami. Apa pendapat tentang politik? Apa sih? Kalau aku melihat politik ya, apa ya, sesuatu yang memang harus dipahami lah oleh anak muda, oleh seluruh warga Indonesia agar mengerti kondisi negara, mengerti arah negara ke depannya seperti apa. Jadi memang sebuah ilmu yang setidaknya perlu dimengerti. Perlu dimengerti. Politik perlu dimengerti. Mikael Baswedan, tepuk tangan untuk beliau. Terima kasih. Ini anak muda. Karena Dan karena jangan lagi Romi enggak lah. tadi gue belum. Karena kamu begitu mirip dengan Pak Anies Baswedan, maka kami memberikan Romi ini. Romi. Makasih Mikael. Sama lagi nggak satu pikiran ya ternyata ya. Oke, luar biasa banget. Jadi kalau memang Kak Eka emang terjun ke dunia politik, jadi nggak main-main. Benar-benar memang sudah lengkap semuanya intelektualnya dan sudah dikatakan oleh Mas Syaroni juga memang sudah. Teman-teman, Ya, gimana? kedatangan teman-teman malam ini ke sini sebenarnya adalah bagian dari investasimu menuju. Jadi terima kasih ya sudah datang, terima kasih sudah